ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu naltaqi fi Zoom ayuhaz zoomin naltaqi marra ukhra fi hadhil munasabah at-taminah fi majal al-isyraf fi kitabati utruhati risalati magistir. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam rangka untuk istilahnya bukan bimbingan ya, tapi ya diskusi tentang topik-topik penelitian apa nanti yang akan Bapak Ibu tulis. Karena berdasarkan surat yang saya terima dari Prodi, saya diberi amanah untuk mengantarkan Bapak Ibu semuanya dalam rangka nanti percepatan penulisan tesis. Itu seperti itu. Kita mulai saja. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran outline nanti ya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat semacam outline itu nanti dalam beberapa minggu ke depan. Saya mulai sebentar. Nah, ya, sudah tampak di layar ya. Ya, Ustaz. Nah, ini menulis artikel ilmiah berupa tesis. Yang pertama Bapak Ibu semua, karena kita harus punya modal menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu adalah kemauan keras. Ya. Kemauan keras itu ya nomor satu menulis ya tiap hari satu halaman, dua halaman, tiga halaman, atau kita harus punya target ya. Apalagi kita kelas percepatan 3 semester sudah selesai diharapkan seperti itu, maka kita harus ada kemauan keras. Yang kemudian yang kedua adalah banyak membaca literasi. Artinya selain Bapak Ibu mempunyai kesibukan mengajar, di sela-sela Bapak Ibu mengajar, maka Bapak Ibu juga harus memperbanyak membaca literatur-literatur terkait dengan utamanya khususnya pengembangan produk ya atau pengembangan buku. Itu seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, mempunyai banyak referensi. Referensi-referensi yang ada itu kita perbanyak. Bapak Ibu ada referensi dikumpulkan, ada referensi dikumpulkan, itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah Allahumma paksain ya, harus dipaksa memang Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak dipaksa ya tidak bisa. Karena mungkin selama kita tesis ya kita tidur jam 9 jam 10 itu ya otomatis larut malam pun harus dipaksa untuk begadang, dipaksa untuk bangun pagi karena ya siang sampai sore itu ya mengurus sekolah, mengurus kerjaan, mengurus istri, keluarga dan lain sebagainya ya maka harus ada waktu khusus ya atau bahkan mungkin tempat khusus untuk bertapa selama kurang lebih selama proses penulisan tesis itu Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah modal awal kita. Kemudian yang dimaksud dengan artikel ilmiah yaitu adalah hasil penelitian yang ditujukan kepada masyarakat ilmiah. Artinya di situ bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa didiskusikan, bisa dikaji kembali, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, para dosen, guru, ilmuwan, peneliti, akademisi, dan lain-lain itu adalah termasuk masyarakat ilmiah. Itu seperti itu. Nah, terus caranya memulai menulis itu dari mana, Ustadz? Kita memulai menulis itu dari mana? Ya, tentu eh, awalnya ya dari menemukan masalah ya. Berangkatnya itu dari, mohon maaf, berangkatnya itu dari sebuah masalah, eh, dari masalah yang ada itu, nah, kita jadikan sebuah topik penelitian. Oh, ada masalah apa ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, misalnya di SMP A, B, C, atau di MSDIT mana. Nah, itu kira-kira apa permasalahan pokoknya dalam pembelajaran bahasa Arab itu apa? Kalau sudah kita menemukan masalahnya, kemudian kita mulai kumpulkan dan organisir bukti-bukti pendukung. Nah, misalnya kalau masalah tadi itu kita temukan dalam hal kaitannya proses pembelajaran, nah, maka bukti-bukti pembelajaran itu apa saja? Ya, seperti RPP-nya, kemudian materi ajarnya,
kemudian jam mengajarnya, dan lain sebagainya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah bukti-bukti itu kita kumpulkan, nah kemudian barulah kita melakukan kajian penelitian. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Itu seperti itu, apa yang akan kita teliti. Dan setelah itu baru menyusun artikel atau tulisan hasil penelitian tadi, ya berupa tesis itu tadi. Kemudian untuk menemukan masalah atau topik riset, yang pertama memang harus banyak membaca Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin kita menemukan topik riset itu tanpa membaca, tidak mungkin. Ya baik membaca ya, membaca bacaan ilmiah seperti buku, jurnal, penelitian, sumber lain, proceeding dan lain sebagainya itu. Itu barulah kita bisa mendapatkan topik-topik penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah kita berdiskusi dengan teman sejawat, dengan forum-forum MGMP, dengan teman satu guru, satu dosen, kemudian dengan ahli, dengan praktisi, dan lain sebagainya itu. Dalam rangka ya untuk menemukan topik penelitian itu. Kemudian bisa mengikuti forum ilmiah seperti seminar, workshop, konferensi, dan lain sebagainya. Itulah baru kita bisa menemukan topik penelitian dari situ juga bisa. Atau mengikuti memperhatikan fenomena masyarakat. Sekarang ini fenomenanya siswa SD itu apa toh? Sekarang harapannya orang tua itu apa toh? Nah, fenomena di masyarakat apa toh? Sekarang sudut pandangnya bahasa Arab di SMP itu apa toh? Dan yang terakhir adalah pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain terkait dengan topik seputar riset itu. Nah, ini adalah sumber-sumber referensi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari yang utama jelas artikel jurnal, sebisa mungkin yang sudah terakreditasi Sinta, atau bahkan mungkin bisa Scopus. Kemudian buku, nah, buku-buku itu kita inventarisir, kita kelompokkan. Kemudian laporan-laporan penelitian, nah, bisa proceeding, surat kabar atau majalah, website, dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam referensi yang bisa kita manfaatkan untuk menemukan topik atau tema penelitian. Sekarang sudah digital semua Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lagi banyak buku jejer-jejer di lemari, itu tidak perlu lagi. Yang penting laptopnya Bapak Ibu, HP-nya Bapak Ibu itu support dengan uh, apa? uh, artikel-artikel itu sudah cukup gitu. Ini sebagai salah satu contoh saya cari di Google Scholar ya, di Google Scholar, di Google Cendekia itu ya. Itu contohnya saja waktu itu saya mencari bahasa Arab pariwisata, itu ya muncul. Nah, jadi waktu itu saya menentukan topik penelitian yaitu adalah bahasa Arab pariwisata. Al-Arabiyah lil Mursyid Asyahi, bahasa Arab untuk pemandu wisata. Nah, topik besar rumah besarnya kan bahasa Arab untuk pariwisata. Nah, untuk bahasa Arab pariwisata itu sudah sejauh mana kira-kira tentang penelitian-penelitian itu. Nah, itu bisa kita baca. Ini saja sudah ada 4 artikel yang tentang bahasa Arab pariwisata. Yang pertama, perencanaan pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi pariwisata. Terus kemudian dialek Amiyah dalam pengajaran bahasa Arab untuk pariwisata. Ada peluang strategi pemberdayaan industri pariwisata. Ada problematika pembelajaran bahasa Arab untuk pariwisata di STIE pariwisata. Kan itu sudah merupakan satu topik sendiri. Nah, apalagi kalau untuk pengembangan kan harus menemukan dari analisis kebutuhan kan, dari problem, dari masalah yang ada. Nah, ini sudah ada yang meneliti problematika pembelajaran bahasa Arab untuk pariwisata. Nah, ini sudah ada hasil penelitiannya. Tinggal dibaca hasilnya apa, kemudian artikel ini dirujuk sebagai referensi rujukan. Itu sudah selesai, Bapak Ibu sudah menemukan satu tema topik problematika. Itu seperti itu. Nah, ini jadi bisa menggunakan, nah ini banyak Bapak Ibu, bisa sumber-sumber referensi, bisa pakai LIPI, bisa pakai e-resources, Corpusnas, bisa pakai Google Scholar tadi, bisa pakai DOAS, bisa pakai Akademia, nah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk proses dalam rangka mencari referensi. Karena sekarang sudah sangat jarang sekali referensi pakai buku tebal-tebal itu jarang sekali. Nah, ini seperti ini. Tampilannya e-resource Perpusnas itu seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa
daftar anggota, bisa login dan membuat akun di situ. Nah, kemudian untuk mencari buku-buku di sana juga sudah ada. Nah, ada juga yang LIPI ini terkait dengan pengetahuan lembaga penelitian, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia itu juga ada. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa cari atau di portal Garuda dan lain sebagainya. Nah, ini yang Google Scholar tadi. Kalau kita cari Arabic Learning in COVID-19 era, ini dalam bahasa Inggris. Kalau tadi saya dalam bahasa Indonesia. Bisa juga dengan bahasa Arab, Bapak Ibu. Nanti juga akan muncul artikel-artikel yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris itu seperti itu. Dan kemudian nanti setelah referensi itu dikumpulkan, seperti yang saya terangkan kemarin, dikumpulkan per bab, per bidang. Nah, setelah itu baru nanti dikelola dengan referensi. Mendeley, Zotero, atau dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu ya kalau tesis itu, saya pengalaman mulai skripsi, tesis, disertasi itu tidak pakai ini. Karena ya lumayan agak ribet lah dengan menggunakan ini. Jadi masih manual itu. Kalau pakai ini ya alangkah lebih bagusnya. Itu seperti itu. Tinggal nanti disesuaikan dengan gaya selingkung atau pola penulisan yang ada dari kampus kita di MAFA itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan referensi, kita dapat referensi baik itu jurnal, buku, atau apapun itu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kali kita lakukan adalah membaca abstrak. Gambaran umum isinya itu apa? Kalau buku ya kita baca daftar isinya. Tidak perlu buku mulai halaman 1 sampai halaman 100 kita baca semua, tidak perlu. Cukup baca abstraknya saja, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kira-kira implikasinya apa. Setelah kita baca abstrak, cukup kita baca pendahuluannya, Bapak Ibu. Nah, pendahuluannya apa? Mengapa penelitian tersebut diangkat? Apakah artikel tersebut ditulis dengan menanggapi artikel yang lain atau tidak? Atau hanya artikel itu berdiri sendiri? Setelah itu kita baca kesimpulannya, di mana penelitian itu berakhir. Dan kemudian apa usulan penelitian itu untuk penelitian selanjutnya? Itu biasanya ada Bapak Ibu di akhir kesimpulan itu ada. Peneliti merekomendasikan titik-titik-titik-titik itu ada. Nah, maka dengan membaca itu kita akan lebih terarah. Tesis kita akan lebih bagus, lebih terarah bahwa ada dasar landasan, ada pijakannya. Nah, ini dalam membaca referensi Bapak Ibu sekalian bisa kita gunakan tabel seperti ini. Nah, misalnya dari penulis atau peneliti pertama, misalnya dari Sultan, temuannya adalah pembelajaran cooperative learning meningkatkan kreativitas siswa. Dari Bustami, pembelajaran cooperative learning efektif dalam pembelajaran matematika. Dari Clara, pembelajaran cooperative learning meningkatkan kemampuan kolaborasi. Dia nanti apa, nanti Ustadz siapa apa, itu kita kumpulkan, kita buat tabel seperti ini, kemudian kita parafrase, bisa kita gunakan parafrase seperti ini. Nah, itu akan lebih mudah bagi kita, tidak perlu lagi kita membuka satu halaman, di mana ya bukunya, di mana ya kemarin hasil artikelnya, itu tidak perlu kita seperti itu. Jadi cukup kita gunakan tabel, lah Bapak Ibu tinggal melihat tabelnya itu, di mana siapa yang mencetuskan tahun berapa, itu seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, peristilahan, hipotesis, dan yang jelas itu adalah yang biasanya banyak itu adalah penelitian terdahulu. Nah, maka dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai mencari penelitian terdahulu terkait dengan topik Bapak Ibu nanti itu apa. Itu seperti itu. Ini yang penting adalah biasanya penelitian terdahulu. Artinya apa? Apa perbedaan tesis Bapak Ibu dengan tesis-tesis sebelumnya yang serupa itu apa bedanya? Novelty atau kebaharuannya itu apa di tempat Bapak Ibu? Nah, itu seperti itu. Maka di Rosa Sabiqoh itu cukup penting. Itu. Nah, ini pendahuluan mengapa penelitian ini dilakukan? Mengapa Bapak Ibu memilih topik tersebut? Nah, setelah itu sampai di mana pembahasan topik tersebut? Oh, masih sampai di sini, belum menyentuh yang ini gitu. Terus apakah permasalahannya masih ada? Kemudian kira-kira ada hipotesisnya atau tidak? Terus kemudian apa yang akan dilakukan dengan permasalahan itu, dengan pembahasan yang berkembang sudah sampai titik tersebut. Nah, kemudian permasalahannya juga masih ada. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya menulis pendahuluan yang pertama adalah memulai dengan kajian faktual. Fakta-faktanya itu bagaimana?
fakta-fakta di lapangan. Kemudian kita sajikan, yang kedua, kita sajikan masalah antara kesenjangan teori dan fakta. Bagaimana teori seharusnya, bagaimana fakta di lapangan. Bagaimana seharusnya teori itu bunyinya dan fakta di lapangan berkata seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian cari gagasan atau argumentasi yang sesuai dengan kenyataan itu. Bisa kita gunakan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, oh ternyata kesulitan pembelajaran bahasa Arab di MI itu masih ada berdasarkan penelitian ini itu masih ada. Nah, kalau sudah itu lah mulailah kita menggunakan menulis paragraf. Bisa deduktif, bisa induktif. Dan diakhiri nanti di pendahuluan itu adalah pernyataan tujuan penelitian. Penelitian. Oleh karena itu, minal bayanat as-sabiqah atau idhofatan ila dzalika arada al-bahis ayyutawwira al-kitab titik 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 li ta'limil lughah al-arabiyyah lil atfal fi madrasah titik 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 titik. Nah, diakhiri dengan sebuah pernyataan seperti itu. Nah, adapun untuk kajian teori, ini pada bagian teori ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kopas, tidak hanya clipping pendapat dari ahli sana sini, tidak seperti itu. Tapi yang jelas kita harus membuat semacam apa ya, eh, pembahasan ulang dari kita. Pendapat para ahli seperti inilah kita bahasakan ulang dengan bahasa kita, supaya nanti ketika dicek dengan indeks similitari atau dicek dengan apa Turnitin, nah itu supaya tidak sama, supaya tidak terkesan kopas itu seperti itu. Lah langkah baiknya ya kita siapkan gitu. Dari pendapat ahli itu apa, kemudian dari kita itu apa. Itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk metodologi, karena kita nanti itu pengembangan, nah itu yang perlu kita perhatikan adalah metodologi dengan metode. Kalau metodologi penelitian itu ya terkait dengan konsep teori yang membahas tentang berbagai macam cara metode. Nah, wilayahnya konsep. Kalau metode penelitian itu ya cara untuk mengumpulkan data, bisa observasi, wawancara, angket, pengamatan dan lain sebagainya itu metode penelitiannya. Nah, itu nanti kalau kita metodologinya kan R&D ya, Research and Development itu sebagaimana buku yang sudah saya share kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya semuanya. Nah, itu nanti tinggal kita diskusikan, terutama terkait topik dan lain sebagainya itu. Ustadz, mohon maaf Nah, interupsi. Izin Ustadz, mohon maaf. ya. Mohon maaf sebesarnya. Ini saya heran kenapa ya kok tiba-tiba ada warning 10 menit padahal ini premium. Terus kemudian ada uh, notifikasi supaya ngubungin IT saya. Ya Allah, ini bagaimana ini? Ini Oh, nggak padahal apa-apa, di anu aja. link Nanti yang kalau mati diulang lagi aja nggak apa-apa. ya Kan Allah. sudah direkam toh? Sudah direkam. Maksud saya pertama tadi Heeh. heran, biasanya kan langsung mau Oh iya, saya juga share, barusan ada notifikasi itu. ada share YouTube langsung kok nggak ada loh. Heeh. Ternyata kok tiba-tiba heran. Ya Allah. Baik Ustadz, mohon Ya. maaf, coba nanti saya tanyakan ke apa penjualnya dulu. Mohon maaf Ustadz. Siap, terima Nggak kasih. apa-apa, santai aja. Iya, siap. Siap, mohon maaf Ustadz. Nah, kemudian kita masuk ke judul. Nah, judul itu adalah wajah dari kegiatan penelitian kita karena judul itu yang menggambarkan ya istilahnya apa isi penelitian kita itu ya tergambar dari judul kita itu. Kemudian menggambarkan objek penelitian, paradigma dan metodenya. Nah, kemudian ada esensi inti dari sebuah karya ilmiah itu. Yang jelas itu adalah label yang secara ringkas mewadahi keseluruhan muatan artikel. Nah, Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing dengan judul Bapak Ibu. Karena judul itu nanti pun bisa berubah-ubah. Artinya ketika sudah seminar proposal, sudah akhir ujian pun judul itu masih bisa berubah. Yang penting Bapak Ibu menentukannya adalah topik penelitian itu saja. Karena kalau judul itu masih bisa berubah-ubah, ya sesuai dengan masukan dari penguji, sesuai dengan masukan dari pembimbing dan lain sebagainya itu masih bisa berubah-ubah. Itu seperti itu. Nah, ini contohnya kalau kuantitatif dan kualitatif ini sebatas pengetahuan saja. Kalau kuantitatif itu bersifat final, kalau kualitatif itu bersifat tentatifnya. Kalau kuantitatif ya biasanya pengaruh titik-titik-titik terhadap hubungan titik-titik-titik terhadap dan seterusnya. Kalau kualitatif yang namanya kual itu kualitas. Nah, itu adalah misalnya strategi bertahan hidup pedagang kaki lima.
Misalnya strategi pembelajaran bahasa Arab berbasis metakognitif di SDIT titik itu. Cara lebih mudahnya adalah kalau kuantitatif itu kita butuh banyak sekali sampel Bapak Ibu. Semakin banyak sampelnya, semakin bagus, semakin banyak eh, apa respondennya itu semakin bagus. Tapi kalau kualitatif Bapak Ibu itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3, yang penting dakik, yang penting mendalam. Nah itu seperti kayak mata najwa itu mendalam Bapak Ibu. Jadi tidak perlu banyak-banyak yang diwawancara, cukup 2 atau 3 orang, tapi betul-betul mendalam wawancaranya. Pengamatannya betul-betul detail dan lain sebagainya. Itu perbedaan kuantitatif dan kualitatif secara umum. Nah, adapun kita adalah penelitian pengembangan Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian pengembangan itu ya biasanya adalah bersifat menghasilkan produk. Ya, bisa model pembelajaran, bisa media, dan lain sebagainya itu. Contohnya misalnya pengembangan materi ajar bahasa Arab untuk siswa SMK jurusan akuntansi, nah, berbasis apa misalnya berbasis metakognitif atau berbasis high order thinking skill, nah, atau berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, itu bisa Bapak Ibu kita gunakan. Biasanya lebih mudahnya itu biasanya ya kalau untuk pengembangan itu visi misi lembaga itu belum bisa sepenuhnya dituangkan langsung dalam materi ajar. Nah, itu belum ada. Banyak yang saya mengamati itu visi misi dari lembaga itu. Nah, kira-kira visi misi lembaga Bapak Ibu apa? Itu pasti ada satu yang belum pernah atau belum dimasukkan ke dalam materi ajar. Itu bisa sekali sangat potensi untuk dikembangkan. Atau pengembangan media pembelajaran membaca bahasa Arab berbasis apa misalnya berbasis IT atau berbasis apa berbasis metakognitif dan lain sebagainya. Bisa juga pengembangan model pembelajaran menulis bahasa Arab berbasis teks-teks berita, itu juga bisa. Nah, jadi itu banyak Bapak Ibu. Yang jelas kita harus ada cantolan teorinya apa di situ. Seperti berbasis titik-titik itu adalah cantolan teorinya itu. Nah, untuk mengembangkan suatu produk Bapak Ibu, maka dibutuhkan analisis kebutuhan produk. Kira-kira kita mengembangkan itu dasarnya itu apa? Untuk prinsip penelitian pengembangan Bapak Ibu, ini ada 4, yaitu yang sangat pokok. Yang pertama Bapak Ibu harus tahu bahwa R&D itu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu adalah research, riset, dan development dan pengembangan. Risetnya sendiri itu terdiri dari kualitatif, berupa analisis kebutuhan, berupa kita mengamati proses pembelajaran, berupa kita wawancara dengan guru, dengan siswa, berupa kita memberi angket, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah eh, kuantitatif, yaitu eh, apa? Kuantitatif riset kuantitatif yaitu adalah kita mengamati hasil pretest post-test, hasil angket, nah dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang pertama terdiri dari riset. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Setelah di riset baru kita bisa mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan produk Bapak Ibu, kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari produk yang sudah ada. Namun perlu diingat, harus ada novelty-nya. Kebaruannya apa? Perbedaan dengan produk sebelumnya itu apa? Itu kita harus bisa menjawab itu. Yang ketiga, jelas lebih banyak manfaatnya karena menghasilkan sebuah produk yang bisa digunakan untuk pembelajaran, baik buku ajar, media, atau model. Kemudian dalam proses penyusunannya pasti melibatkan pakar atau praktisi. Ya, biasanya Bapak Ibu nanti akan dinilai produknya. Setelah Bapak Ibu selesai menyusun buku, pasti akan dinilai oleh pakar bahasa, pakar konten atau isi, dan pakar layout tata letak itu bagaimana. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kriteria judul biasanya 10 sampai 15 kata ya. Menarik, terbarukan, menggambarkan keseluruhan. Nah, ini dipikirkan sejak sekarang Bapak Ibu. Kira-kira topik dan judulnya itu apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan dalam 2 minggu ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan atau studi pendahuluan. Nah, kira-kira apa masalah-masalah, problematika yang terjadi, visi misi lembaga Bapak Ibu itu apa yang belum terakomodir dalam pembelajaran bahasa Arab, dan lain sebagainya itu. Kalau sudah, nah Bapak Ibu mulai banyak membaca tesis pengembangan. Model-model tesis pengembangan itu seperti apa sih? Kemudian mulai menentukan topik penelitian.
Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu coba mendesain produk buku satu tema saja, satu subbab saja. Tidak usah banyak-banyak. Bapak Ibu desainkan satu tema, satu bab saja. Nah, ini satu bab ini kira-kira untuk berapa menit. Nah, karena dalam mendesain suatu produk itu kita harus tahu ini untuk berapa pertemuan, untuk siapa dulu, nah untuk siswa kelas berapa, nah untuk berapa pertemuan, setiap pertemuannya itu berapa menit, nah kemudian capaiannya apa, targetnya apa, itu Bapak Ibu harus tahu. Itu seperti itu. Nah, insya Allah ya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya akan memberikan contoh terkait dengan tesis-tesis Bapak Arab, bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari di mana? Di ETSIS UIN Malang. Ini yang banyak sekali karena ya yang saya tahu ini ya di UIN Malang ya. Atau Bapak Ibu bisa cari di UIN-UIN lainnya. Nah, ini tinggal masuk saja ke Google. Nah, misalnya ke saya klik dulu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke Google, ketik ETSIS UIN Malang. Nah, nanti masuk. Nah, kemudian Bari nanti browse by division. Nah, kemudian ke bawah, nah ini di pasca sarjana ada magister pendidikan bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini untuk tahun 2023 ini apa saja judulnya. Ini kayaknya 1 menit lagi mati ini mungkin ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa browsing di sini. Nah, ini misalnya Tatwir bitaqo li ta'limil mufradat bistiqdamil lu'bah bitaqo qaimah ala Mubaroh Bimadrasah Tafid Ibadur Rahman. Ini bisa kita klik, tapi tidak bisa kita download mungkin ya. Kalau kita download, oh bisa di-download. Kalau bisa di-download ya di-download saja Bapak Ibu. Dibaca nanti. Nah, kalau sudah bisa di-download ya kita download saja. Nah, kemudian bisa kita nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tesis ini by division ya. Nanti di bawah ada magister pendidikan bahasa Arab. Nah, ini banyak sekali mulai dari tahun ke tahun 2020 ya kita cari 5 tahun terakhir lah. Nah, di sini banyak sekali. Nah, ini Iqdad Kitab At-Ta'limi fi Madatil Imla ala asas al-akhto al-imlaiyah. Fil Madrasah Al-Mutawassithah Al-Amin Bojonegoro. Nah, itu ada lagi mana Iqdad ada waktu takwim. Nah, kemudian ada lagi misalnya mana? Ini takwir wasilah taklim sorof ala asas barnamij Android. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Dan masih banyak lain di bawahnya itu tentang tatwir ya, tentang pengembangan itu banyak sekali. Nah, ini tatwir ala wasail at-ta'limiyah istikhdami video litanmiyati ka'afaati qawaidi nahwi fi ma'ad al-hidayah Malang. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada lagi nih, tatwir mawad at-ta'limiyah lima harotil kiro'ah ala asas at-ta'alum at-ta'awuni. Nah, bistikhdami barnamij Fujiski. Nah, ini yang yang menarik-menarik seperti ini. Nah, alangkah baiknya dari visi misi dari lembaga Bapak Ibu apa? Misalnya yang belum masuk yaitu dimasukkan di dalam seperti ini. Itu seperti itu. Lalu pasti Bapak Ibu bertanya, Ustadz lantas bedanya skripsi, tesis dan disertasi apa? Pasti Bapak Ibu kalau sama-sama pengembangannya bedanya apa Ustadz? Kan begitu. Nah, ini saya contohkan satu saja. Bedanya skripsi, tesis, dan disertasi. Ini skripsi Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini skripsi pengembangan bahan ajar bahasa Arab berbasis sudah tampak ya? Halo, halo. Sudah, Ustaz. Tampak ya? Sudah Sudah. ya? Nah, Alhamdulillah. pengembangan bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di MI Sunan Ampel Kerembung Sidoarjo. Ini skripsi Bapak Ibu. Sama pengembangan materi ajar. Nah, Ustadz bedanya apa? Skripsi dengan tesis. Bedanya adalah ketika skripsi itu dia boleh mengembangkan itu hanya satu bab saja. Jadi kita lihat produknya ya. Nah, kita lihat prosesnya sama pengembangannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat produknya ini cukup sederhana.
Nah, ini cukup satu tema saja, tema al-usroh. Nah, mana? Nah, sebentar. Sampai atas dulu ya. Nah, ini. Nah, ini dari cover ya kita lihat ya, kita lihat bersama. Dari cover Afrodul Usroh. Nah, pendekatan saintifik K13. Berarti dia apa? Mengembangkan bahan ajar bahasa Arab tadi itu berbasis multimedia yang dengan kurikulum K13. Nah, untuk kelas 4 MI. Tapi dia hanya satu topik saja, Afrodul Usroh. Itu hanya seperti itu saja. Nah, kalau tesis ya tidak hanya Afrodul Usroh Bapak Ibu, tapi ya satu semester itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kalau bahasa apa? Ini, nah, puji syukur kehadirat Allah, ini masih bisa bahasa Indonesia kalau skripsi itu. Nah, ini kata pengantar, ini masih bahasa Indonesia. Tapi kalau tesis ya sudah harus kata pengantar itu apa? Al-Muqaddimah. Daftar isi itu apa? Al-Muhtawiyat. Nah, penggunaan bahan ajar itu berarti apa? Dalil istikhdam, kan seperti itu. Nah, ini kalau pedoman masih boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau tesis ya seyogyanya sudah berbahasa Arab. Itu seperti itu. Nah, ini ada latihannya. Kan tinggal di bahasa Arab kan Bapak Ibu ini. Tadribat kan seperti itu saja kan. Mencari kosakata baru. Nah, kan tinggal bahsu anil mufradat al jadidah. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada praktek hiwar, evaluasi, nah seperti itu. Nah, kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kan hanya seperti itu, tinggal diambil, disalin. Kemudian dipetakan menjadi seperti ini, ya kan? Nah, kemudian baru tujuan pembelajaran. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini terlalu banyak. Ini bisa diringkas menjadi 3 atau 4. Itu disederhanakan saja. Ini kan tujuan pembelajaran kan sama seperti dari kurikulum atau dari buku Kemenak diambil. Nah, ini apa? Ini bedakan antara tujuan pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Ini kalau saya melihat ini cenderung ke langkah-langkah pembelajaran. Dengan mengamati gambar siswa dapat menghafalkan mufradat. Dengan membaca mufradat siswa dapat menghafalkannya dengan baik. Dengan membaca kan bisa disederhanakan ini. Dengan membaca 3 atau 4 ini kan bisa disederhanakan. 5 ini. Nah, kan bisa disederhanakan. Nah, ini Afrodul Usroh. Nah, ini ah, ya sesuai dengan jenjangnya MI ya. Tapi ini saya lihat banyak bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Kurang kurang bagus secara konten ya dan secara bahasa juga kurang bagus. Nah, ini keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Ini kan tidak perlu. Nah, harusnya kan ini langsung ditampilkan di awal, mufrodat langsungan. Nah, kan begitu. Jadun, jadatun. Oh, salah jadatun, jadun kan seperti itu. Nah, langsung latihan kan seperti ini. Nah, kemudian nah ini harus kita hindari Bapak Ibu. Seperti ini kalau saya pribadi itu selalu menghindari yang seperti ini. Nah, karena ini tidak membelajarkan. Jadi kalau saya diminta untuk menilai konten konten buku, saya minta ini dihilangkan. Atau kalau ini diletakkan di belakang di glosarium. Nah, itu seperti itu. Tidak ditaruh di seperti ini. Nah, kemudian bacalah bacaan berikut ini. Nah, ini kan tidak perlu. Cukup ikro hadza nas kiroatan jahriyatan misalnya. Kan seperti itu saja. Nah, kemudian ini latihannya. Nah, ini kan karena untuk MI kan masih campur ya antara membaca dan menulis kan itu. Ini khiwar. Nah, kemudian ini istima. Nah, kemudian ini masih istima. Ini topik al-qiraah ma'ah perhatian bersama kelompokmu. Terus kemudian, nah ini domir. Nah ini kan cukup sederhana. Nah ini menerjemahkan. Ini imtihan. Sudah selesai, hanya satu topik saja. Al-usroh.
Itu seperti itu. Tapi kalau tesis ya agak 1 semester lah itu. Nah, disertasi itu lebih dalam lagi Bapak Ibu. Disertasi itu saya mulai dari awal tujuan, satu tujuan itu misalnya siswa dapat membaca tulisan Arab. Nah, itu dicek Bapak Ibu dalamnya isinya itu. Mana teks yang menunjukkan atau latihan mana yang menunjukkan siswa dapat membaca teks bahasa Arab. Itu mana? Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam sekali. Nah, maka dari sekarang ini coba Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing ya. Jadi cukup Bapak Ibu cek ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu kira-kira apa yang belum tersalurkan itu apa. Gitu bisa kita diskusi gitu. Harapannya ya 2 minggu ke depan itu ya kita sudah ada topik untuk diskusi itu apa. Misalnya Ustadz Fatur Rahman mau nulis apa, Ustadz Ali Sodikin. Ustadz Ali Sodikin ini ikut kelas offline apa online ya? Online, Ustaz. Online. Oh, di grup kelas nggak ada ya kayaknya ya? Yang ada, Ustaz. Oh, nomor lain mungkin ya. Tapi kalau nomornya antum yang di grup itu kok beda ya Ustaz ya? Ya. Sama gitu. Oh, saya lihat satu grup itu belum ada namanya antum di itu. Oh, Di- itu also tulisannya, also. Also Ya, tulisannya Ustadz. Also. ya, Kelihatan. Also itu belum ada di Also itu belum ada di kelas itu. Saya cek itu tadi seperti itu. Kelas bimbingan tesis Ustadz Also. Mungkin belum masuk kayaknya. Iya, Also ada di kelas Bimbingan, bimbingan tesis, tapi yang di kelas Nadoriyat sama kelas apa? Kelas Tatwir Wasail belum ada kayaknya. oh, ya coba nanti saya tak cari lagi Heeh, grupnya. heeh. Tadi saya lihat kok cuman satu, yang lain sudah saya cek satu-satu sudah ada di 2 grup gitu. Nah ini beliau Ustadz Ali masih satu grup itu seperti itu. Ustadz Also ini padahal tetangga dekat ya di Kudus ini ya, Kretek situ. Iya. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya nggak Ustaz? Oh, ya silakan Ustadz Said. Apa nih dokter, apa nih dokter saya kan Putus-putus Ustadz. Halo. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka sekarang silakan Bapak Ibu. Ini sudah selesai ya, sudah selesai pengantar dan saya sudah menyampaikan tadi 2 minggu ke depan Bapak Ibu tugasnya adalah ya seperti itulah. Itu kemarin di, saya di, sudah memberikan contoh ya. apa nih tempat saya ngajar. Ustadz putus-putus Ustadz itu putus-putus. Halo, keluar berarti. Nah, Bapak Ibu bisa mengembangkan ini Bapak Ibu. Jadi memang daripada pusing-pusing itu kalau nggak ditulis itu tambah pusing Bapak Ibu. Pengalaman saya itu gitu. Semakin dipikirkan, semakin bulat Bapak Ibu. Nggak nulis-nulis akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat semacam outline ini yang saya kirim kepada di grup, spesifikasi produk. Nah, ini contoh ya, contoh. Pengembangan bahan ajar bahasa Arab untuk pariwisata berbasis KKNI. Nah, Bapak Ibu sudah mulai membuat seperti ini. Latar belakangnya apa? Oh, perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, terutama pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus. Itu semakin berkembang. Ada dari Kementerian Tenaga Kerja itu mengeluarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bagi pemandu wisata. IMLA sebagai pengasosiasi pengajar bahasa Indonesia, pengajar bahasa Arab telah menetapkan kurikulum bahasa Arab. Nah, sehingga CPL Prodi Bahasa Arab selain menjadi guru bisa menjadi pemandu wisata dan lain-lain. Ada badan sertifikasi profesi. Belum ada materi ajar bahasa Arab pariwisata untuk SKKNI. Ini Bapak Ibu yang penting ini. Belum ada materi ajar bahasa Arab pariwisata yang sesuai SKKNI. Materi ajar bahasa Arab untuk pariwisata banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari di Google di mana itu banyak, bahkan disertasi yang membahas tentang bahasa Arab pariwisata itu sudah ada 5 orang. Zaman saya membahas disertasi ini itu sudah ada 5 orang. Sampai pernah ditolak sama penguji itu,
mau diapakan lagi nih pariwisata gitu. Saya itu sudah membimbing pariwisata, sudah wah banyak sekali tentang pariwisata itu gitu. Akhirnya sempat ditolak Bapak Ibu, tapi akhirnya tetap berjalan karena apa? Karena ini belum ada. Yang SKKNI ini belum ada itu. Yang lain banyak tentang pariwisata antropologi, ada juga pariwisata mahaliyah itu banyak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini selain mengikuti pembelajaran bahasa Arab untuk berwisata, diharapkan mahasiswa mampu menjadi pemandu wisata profesional. Nah, ini kan sesuatu yang baru, belum ada toh ini. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi lulusan pendidikan bahasa Arab. Nah, selain sebagai pengajar bahasa Arab, kan ini baru. Nah, kemudian sebagai bahan ajar yang bisa digunakan sebagai proses belajar mengajar. Nah, kemudian keunggulan bisa diterapkan di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pengajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus. Nah, baru kita masuk ke deskripsi produknya. Terdiri dari 12 wadah. Terdapat 4 keterampilan berbahasa dengan mengutamakan keterampilan berbahasa berbicara. Nah, ini ketika masuk ke sini itu langsung diarahkan ke kalam saja, tidak usah empat-empatnya. Nah, baru berubah lagi. Nah, ini tidak perlu jadinya. Ini tidak perlu. 3, 4, 5 akhirnya tidak perlu. Disajikan kumpulan kosakata yang terkait dengan wadah. Sebelum memulai pembelajaran di setiap wadah disajikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh pemandu wisata profesional. Ini kan baru. Nah, seperti yang saya jelaskan, belum tentu semua mahasiswa bahasa Arab itu pernah masuk hotel atau pernah ke bandara, belum tentu kan itu. Nah, ini temanya setiap pertemuan ini. 12 tema. Pertemuan kan kuliah kan 16 pertemuan ya. Itu 12 tema, 12 pertemuan ini. Nah, pertemuan ke-13, 14, 15, 16 pertemuan itu nanti praktek di lapangan. Ini contoh outline. Nah, nanti Bapak Ibu sudah saya share di grup. Nah, Bapak Ibu nanti minggu depan ya membuat semacam outline itu. Kira-kira di sekolah saya apa misalnya. Kemudian nanti visi misi lembaga seperti ini, pada praktek nyatanya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa membuat outline itu dulu gitu. Nanti dari outline itu nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah analisis kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Afwan, Ustaz dokter. Said. Salam. Ingin menanyakan apa nih? Ini kan kemarin kan itu yang pelajarannya dokter Sahal itu. Bahwa tesisnya kan kalau apa ini? Kalau nggak salah ya, tesisnya itu bukan kayak tesis lebih lebih buat ini sih, lebih buat bermanfaat. Jadi tesisnya itu nggak sia-sia gitu loh, hanya ditaruh di rak, tapi lebih ke arah manfaat gitu. Katanya sih kayak gitu tesisnya itu. Terus Iya itu. yang Heeh. tempat saya kan ini mudirnya itu minta apa nih kamus usul bahasa Arab khusus buat sekolahnya itu. Itu apakah bisa itu buat tesis apa nih Pak Dokter? Bisa, Usul bisa, bahasa bisa Ustaz. Bisa. teori teorinya kalau nggak salah ada kata Dokter Sali itu teori muhadatsah sama teori apa gitu sebetulnya. Iya, itu bisa. Yang penting kan menghasilkan buku produk kan, bisa kamus, bisa buku-buku Hmm. uslub itu tadi bisa, bisa. Itu antum untuk uslub-uslub itu antum baca punyanya Dr. Nasaruddin Idris Jauhar itu. Itu Iya beliau mirip itu ya. atau Betul. antum ikuti Facebooknya beliau. Itu setiap hari itu ada uslub jadid itu sampai 1000 berapa gitu. Sampai Iya uslub betul. berapa itu. Bukan Nah, itu antum bisa itu. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti buat ya anak-anak itu soalnya anak dari media udah punya bukunya putus-putus Ustaz. bagus. Ah, 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 ah. Betul. Itu bisa Ustaz. Cuman Nanti ah, cuman bagaimana? cuman itu doang uslubnya itu. Uslubnya kacau mereka. Nah, ya itu. Nah, antum sajikan saja uslubnya itu. Hmm. Itu nah nanti pertanyaannya begini Ustaz. Bedanya bukunya Dr. Nasaruddin Idris Jauhar yang uslub-uslub Al-Qur'an itu dengan punya antum apa? Kan harus ada perbedaannya kan begitu. Iya. Ya, itu seperti itu. Itu sudah bagus, Ustaz. Itu sudah satu topik penelitian. Nah, nanti akan kita lebih lanjut bimbingan intensif dengan terkait dengan proses
analisis kebutuhannya, kemudian nanti antum nanti coba menulis satu bab saja, satu tema saja, itu seperti apa, itu seperti itu. Hmm. Satu bab Hmm. maksudnya contoh gimana? Satu tema. Antum kan nanti mau mengembangkan buku uslub-uslub bahasa Arab kan, Ah, betul? betul betul. Nah, nanti antum sajikan saja satu satu tema, satu satu apa ya, satu proses pembelajaran selama satu pertemuan itu bagaimana nanti Oh prosesnya dan gitu. lain sebagainya. Nah, itu antum sajikan saja untuk satu pertemuan. Nggak usah banyak-banyak, Ustaz. Jangan langsung ditulis. Ya, untuk penelitian pengembangan, Bapak Ibu, jangan langsung ditulis semua. Dari halaman 1 sampai halaman 100, jangan. Bapak Ibu mengembangkan untuk satu pertemuan dulu. Satu pertemuan itu nanti bagaimana? Tuh. Nah, atau mungkin untuk 1 bulan dulu lah. 1 bulan itu berarti berapa pertemuan kalau di kelasnya antum itu, Said? 6 atau 8. Nah, 6 atau 8 itu kebanyakan. 6. Nah, itu bisa banyak kan. Nah, satu pertemuan aja dulu. Bapak Ibu sajikan satu pertemuan ini nanti bagaimana. Matangkan dulu satu pertemuan. Kalau satu pertemuan sudah matang, nanti kan pertemuan yang lainnya kan bisa mengikuti. Itu Hmm. begitu. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Saya Ustadz, Ya saya, silakan. mohon maaf Ustadz, saya membayangkan itu, saya dari terobsesi Ustadz sebenarnya, karena saya suka ya ilmu terutama nahwu sorof Heeh. ya dari tahun ya mungkin dari sejak lebih dari 20 tahun yang lalu saya menggeluti nahwu sorof ya walaupun mungkin kemampuannya ya terbata-bata lah tapi secara teoritis saya membayangkan begini Ustadz kalau membuat kamus ya tapi kamus nahwu begitu kamus Iya. nahwu sekaligus sorof. Saya Mm-mm. membayangkan untuk secara teknisnya kan biar nanti sporadis saja terus nanti ini sesuai untuk apa urutan kamus kan atau menggunakan software apalah kira-kira seperti itu. Maksudnya kalau itu diolah untuk sebagai tesis itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya bisa. Berarti kan nanti pengembangan kamus kan. Pengembangan kamus sorof atau nahwu. Pilih salah satu aja Ustadz. Nggak usah dua-duanya. Satu saja nahwu atau sorof saja. Nah, pengembangan kamus nahwu. Dan tinggal nanti berbasis apa? Berbasis apa tadi antum? Software apa gitu misalnya. Kan seperti itu. Itu sudah jadi, itu sudah. Masya Allah, siap Ustaz, siap. Masya Allah. Nah, itu nanti tinggal antum tuliskan outline-nya nanti bagaimana itu. Seperti contohnya saya tadi. Pastikan antum mengembangkan kamus itu tidak asal mengembangkan Ustadz Fatur. Pastikan ada analisa dulu. Apa, antum ngapa mengembangkan itu? Oh, karena banyak santri-santri saya itu ketika apa pengamatan kesulitan, misalnya seperti itu. Kalau Ustadz Said, mana beliau? Sudah, oh masih ada. Ustadz Said kan tadi berbasis uslubnya kacau anak-anak gitu kan gitu. Nah, uslubnya kacau itu kan sebuah problem. Uslubnya kacau bisa dibuktikan dengan hasil tesnya misalnya. Hasil tes uslub seperti ini itu. Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Arab ditemukan bahwa uslub siswa seperti ini kan begitu. Nah, maka perlu dikembangkan buku bahasa Arab berbasis uslub-uslub Qurani misalnya kan seperti itu. Itu seperti itu. Ustadz Fatur. Berarti sudah ada topik itu, tinggal nanti didetailkan apa terkait dengan analisa kebutuhannya. Karena kalau pengembangan itu harus berangkat dari analisa kebutuhan, Ustaz. Alhamdulillah, siap Ustaz, siap. Masya Allah. Nah, nanti tinggal dibuat outline-nya satu pertemuan dulu aja. Itu nanti antum kamus itu bagaimana mengajarkannya kan harus ada. Bagaimana menggunakannya kan itu juga harus ada. Nah, yang dimaksud Pak Sahal itu supaya tesisnya tidak diletakkan di rak itu kalau Ustadz Fatur misalnya bisa menghasilkan kamus nahwu berbasis software apa gitu misalnya kan tidak ditaruh di rak kan begitu. Ya, ada lagi? Ustaz, Saya izin Ustaz. tanya. Oh, Ya, siapa dulu?
Masya Saya, Allah, Ustadz. semakin malam semakin Ya. semangat nih. Heeh. Kebetulan kemarin saya habis berbincang-bincang dengan teman saya yang menjabat Wakakur, Ustadz. Di situ beliau menyarankan saya untuk mengembangkan buku bahan ajar. Karena di sekolah saya itu buku bahan ajarnya masih menggunakan Durusul Lughah, Ustadz. Durusul Oh ya. Lughah Al-Arabiyah. Nah, itu Mm-mm. saya amati setiap kali saya pembelajaran, saya lihat anak-anak itu kesulitan sekali, Ustadz. Karena di Ya. sana selain bahasanya terlalu tinggi, juga Heeh. apa namanya kayak pembagian maharohnya itu kurang, Ustadz. Di situ Ya. itu lebih banyak Arabnya gitu. Nah, itu Heeh. untuk pengembangannya itu bagaimana ya, Ustadz? Ya itu coba kira-kira dari Waka Kurikulum itu muatan bahasa Arab ini apa toh? Maksudnya bahasa Arab itu berapa pertemuan kalau di SMP-nya Ustazah? eh per kelas itu seminggu sekali, Ustadz. Saya Ambil satu kelas memegang saja. 6 kelas. Ambil satu kelas Oh, nanti ambil satu sebagai kelas. uji coba itu. Nah, terus nanti satu atau dua kelas ya itu. Nah, nanti coba kan itu sudah bagus tuh, sudah ada mencari analisis kebutuhan kan dengan Waka Kurikulum. Nah, maksud saya Hmm. harapannya dari penyelenggara pendidikan itu bahasa Arab untuk di situ tuh mau kemana arahnya? Kan begitu. Iya kan? Iya, saya Nah, lebih bingungnya itu mengembangkan maharohnya kemana, Ustadz? nah Karena itu saya lihat itu banyak kurangnya semua, Ustadz. Itu. oh iya kalau banyak kurangnya ya iya. Tapi kalau kita akomodir semua kekurangan itu ya nggak selesai-selesai tesis kita. Kan begitu. Iya, Nah, iya, sekarang makanya antum nanti wawancara lagi. Nah, sebagai bentuk wawancaranya sudah masuk analisis kebutuhan. Antum wawancara kira-kira ini outputnya atau goalnya dari pembelajaran bahasa Arab di SMP Khairunas ya. Itu iya, iya, apa, Ustadz. Bu? Itu apakah anak itu lebih dominan harus bisa berbicara bahasa Arab ataukah anak itu lebih dominan bisa membaca bahasa Arab atau anak itu lebih dominan menulis bahasa Arab atau apa? Di situ yang satu ambil satu saja maharohnya. Gitu. Oh, kalau bisa itu Hmm. anak-anak tuh ya baca Qur'annya tuh ya lancar, apa ngerti tulisan-tulisan Arab, bisa baca Arab gundul, ya berarti sudah maharoh kiroah saja kalau seperti itu kan begitu. Nah, kalau anak-anak ya kok bisa anak-anak itu ya kalau ada tamu dari apa itu ya bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, tadi kan kalam kan begitu. Nah, itu kan harus dipetakan dari sekarang. Satu itu. Yang kedua, itu alangkah bagus ketika nanti Ibu mengembangkan berbasis nilai-nilai apa yang ada di visi misi lembaga itu tadi. Nah, misalnya di visi misi lembaga itu Ibu lihat misalnya ini ya, mengembangkan terwujudnya siswa yang jujur dan amanah atau siswa yang berkarakter luhur. Nah, kan begitu. Nah, karakter luhur itu apa? Kan gitu. Akhlakul karimah itu apa? Di situnya misalnya. Ya, itu bisa nanti disajikan. Nah, nanti pengembangan bahan ajarnya misalnya kiroah, misalnya kiroah ini. Nah, nanti akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ada berapa nanti di situ. Nah, kan bisa Ibu dari cerita-cerita Nabi, dari cerita-cerita yang mengandung kejujuran di situ. Nah, itu bisa itu nanti di situ. Nah, itu dari aspek kiroahnya saja, belum kalamnya, belum istimahnya, belum kitabahnya. Tapi ya memang ambil satu aspek saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu gitu. Nah, jadi nanti tugas Ibu Iya, dalam 2 minggu ke depan itu ya mulai mengerucutkan tadi itu tadi. Kalau bahasa Arab kan luas Ibu ya, Bu Nafisah ya, kan luas. Nah, ini satu saja, satu part saja, maharohnya satu. Kemudian nanti berbasisnya itu tadi, berbasis apa? Misalnya berbasis akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah kan masih luas. Nah, akhlakul karimah yang bagaimana? Misalnya contoh itu ya. Nah, atau apa misalnya kalau di situ kan misalnya ada ibadur rahman, misalnya ada contoh ya ada pondok itu berbasis nilai-nilai ibadur rahman yang ada di surat Al-Furqan itu kan, ya Al-Furqan ya insya Allah ya. Nah itu wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna fil ardi haunan. Nah itu kan harus dipraktekkan 8 atau berapa 10 ibadur rahman itu kan harus dipraktekkan semua. Nah, misalnya berbasis nilai-nilai ibadur rahman, misalnya contoh ini ya. Nah, berarti kan harus 8 ibadur rahman itu atau berapa yang diambil dari ibadur rahman itu dimasukkan ke dalam materi ajar. Itu seperti itu.
kemarin juga sempat bertanya Ustadz, harapannya itu apa sih dari lembaga itu? Kurang Ah, lebihnya itu harapannya Maharoh Kalam Ustadz. Sampai kemarin itu sempat dirapatkan membentuk program bahasa Arab khusus. Itu hmm. karena anak-anaknya itu apa namanya nggak dipraktekkan, Ustaz. Kebetulan kemarin Ah, saya juga tanya, kenapa kok hmm. nggak dipraktekkan tiap hari? Jawabannya itu males, Ustaz. Nah, itu kan berarti harus ada suatu buku, misalnya bukunya kan Hiwar kan berarti kan nanti ya judulnya kan Hiwar. Nah, itu dari Hiwar itu kan nanti bisa dikembangkan kan, dan nanti diambil nilai apa, berbasis apa pengembangannya itu, landasannya itu apa. Itu saja sih gitu. Kalau memang sudah mengerucut ke Hiwar, ya Hiwar saja atau Kalam. Nah, cuman kan Kalam nanti bagaimana? Kan terus supaya menarik mengelola Kalam itu kan kalau di sekolah atau di pondok boarding kan supaya ada lomba-lomba fitoba, lomba-lomba apa itu kan juga disusun juga itu seperti itu. Evaluasinya nanti bagaimana itu seperti itu. Gitu. Itu Disusun durus 1 semester. Ya Ustadz. apa itu Mas, saya mau tanya yang tadi itu Durusul Lughah yang Abdurrahim yang jilid 1 sampai 4 itu bukan ya? Yang covernya hitam itu, Ustaz. Iya nggak itu? Oh iya, yang kan dimulai sekali yang gambar-gambar itu ya, hada babun, hada masjidun dan segala rupa itu. Ya Eh, modelnya bergambar gitu ya, atau yang lain Kalau gitu. saya kok nggak bergambar ya, Ustaz. Oh, nggak Gambarnya itu bergambar. sedikit. Iya, gambarnya sedikit itu. Cuma ada apa itu? Itu aja kertasnya buram, Ustaz. Nah, saya tuh sebenarnya pengen sharing pengalaman, ya Allah ini kenapa ini Zoom ini kok tinggal 5 menit, saya heran ya Allah ini harus protes ke siapa nanti. Jadi begini Ustazah ceritanya di sekolah kami ini kan sekolah JSIT juga ya, sekolah JSIT Ya, Iya. itu kurikulum apa kan pakai buku JSIT untuk anak SMP ya, kalau yang dari SD yang JSIT juga gitu kan, karena dari RA sampai SMA itu semuanya ada ya. Nah, kalau iya, dari sekolah lain yang masuk itu kan jangankan yang dari sekolah lain, dari sekolah yang mid ya, yang latar belakangnya juga JSIT saja itu keberatan dengan menggunakan buku JSIT. Makanya dengan yayasan, dengan bidang pendidikan kami rapat untuk mengganti dengan buku Durusul Lughatil Arabiyyatil Ghairi Natiqina Biha yang ada 4 juz itu, yang Dr. Abdurrahim. Kalau nggak salah formatnya itu mirip dengan Al-Arabiyatul Nasyiin. Kalau itu kan untuk kelas yang agak lebih tinggi ya, untuk di kampus mungkin bahkan gitu. Nah, itu saya pikir bagus juga. Hanya saja tadi itu mungkin apa yang Ustazah Nafisa sampaikan tadi itu kayak seolah-olah kayak terjadi di tempat saya gitu. Tadi tentang rapat terus kemudian Maharotul Kalam itu. Jadi kayak kok persis nih yang dihadapi ini kayaknya di sekolah saya. Ya Allah. Jadi Kebanyakan seperti itu, Ustaz, problemnya. Masya Allah. Ya. ya itu begitu. Nah, makanya kan banyak problem kan ini sudah menjadi modal toh untuk mengembangkan. Siap Ustaz. Masya Allah. Mm-mm. Ya, Nah, itu berarti sudah mengerucut. Nah, itu nanti kalau dibayangkan saja itu anu saja, lupa nanti itu. Jadi Betul. antum harus menuangkan dalam sebuah outline tadi itu. Ustadz ya, Fatur Rahman juga Ustadz Said itu ya. Kalau antum membayangkan masih oh ini begini, 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 itu nanti lupa. Jadi harus dituangkan dalam contoh outline tadi itu ya semacam ini aja. Kalau sederhana kan ini kan sederhana tuh hanya 3 halaman kan. Nah, tapi kan bisa eh, nanti berkembang kan. Nah, ini kan 3 halaman saja ini. Nah, ya kan. Nah, tapi kan nanti berkembang itu. Nah, dari berdasarkan wawancara, nah, latar belakang, wawancara dengan wakil kurikulum adalah seperti ini. Nah, kemudian nanti hasil dari anu rapat ini seperti ini. Ya, itu nanti kan bisa jadi bahan statai juga itu. Masya Allah. Berdasarkan penilaian mata kuliah apa mata pelajaran uslub, dijumpai uslub-uslub para siswa seperti ini. Itu kan begitu. Karena kalau hanya dipikirkan dan kita berbicara seperti ini, ya
setelah pertemuan ini pun akan hilang. Betul, betul. Min Iya. fadlikum Itu an begitu. tuwazi'a ya Ustaz, an tuwazi'a outline hada Ustaz. Hada outline an Oh, tuwazi'a. ana wazi, Oh, wazatu ya. Masya Allah. Qad waza'tum ya Ustaz. Betul. Naam, fil madiyah ya. Oh, Masya Allah. Oh, ya khalas. Iya, Nah, kholas. nah, Heeh. khalas. Ya Ustaz, ada lagi lain? Ustaz Vitor? Saya Ustadz, Ya. ya. Kalau misalkan pengembangan bahan ajar bahasa Arab, kemudian, mohon maaf Ustadz, kalau berbasis komik bagaimana? Loh, Kalau komik melihat itu kan anak-anak kemarin membaca, kemudian isinya kan muhadasah, kemudian saya buat komik dari muhadasah itu, kemudian misalkan nahwu juga secara teori nahwunya saya buat komiknya, kemudian nanti ada macam-macamnya begitu Ustadz, itu masuk apa tidak gitu? loh, kalau komik kan itu ya bukunya gitu loh. Jadi berbasis Ya. komik itu ya tidak ada gitu maksudnya. Berarti Kan berarti buku gimana Ustadz? gitu loh. Berarti ya pengembangan komik bahasa Arab berbasis apa di situ yang diinginkan kan begitu. Iya, 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 iya. iya. Oh, iya, Heeh. iya. iya. Komiknya apa yang diinginkan dari komik itu? Kira-kira apa? Misalnya untuk siapa dulu ini? Untuk SD, SMP atau SMA kan begitu. Nah, kemudian komiknya ini untuk apa kan begitu. Jadi Setelah justru anak yang baca komik, diteliti tuh komiknya gitu Ustaz ya. Yang iya, yang jadi objek gitu. iya, karena nanti komiknya ini tujuannya untuk apa? Nah, setelah dia itu baca, siswa itu setelah baca komik itu loh, mau ngapain? Siap, 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 siap. Harapannya apa? Itu begitu kan. Itu kan harus ada. Apakah komik itu dia apa? Meningkatkan kemampuan membaca? Nah, itu kan harus dijawab pertanyaan itu. Apakah dengan siswa membaca komik itu akan meningkatkan kemampuan membacanya siswa? Nah, Yes, yes, atau yes, yes. apa kan begitu.